Saham kali ini bisa memberikan kamu return atau profit sampai puluhan persen. So, mari kita lihat saham apa. Nah, tapi sebelum itu ya selamat datang ya atau welcome back again with me Iqbal Hanur ya. Jadi teman-teman semuanya seperti biasa di setiap hari Senin maupun di hari Selasa saya di setiap minggunya itu memberi sebuah votingan yang ada di grup Trade with Iqbal atau di grup Telegramnya kita ya di sini. Nah, yang mana di situ saya memberikan banyak pilihan saham-saham yang nanti dua voting terbaik itu akan saya analisa baik secara teknikal, fundamental, flow-nya itu seperti apa yang ini bisa memberikan return gede bagi para teman-teman. But actually ya di sini kan tadi ini pada rebutan ya. Eh Dan seharusnya tadi nih Adaro sama Adi nih, cuman karena udah close nih ya, udah jam 4 sore, jam 5 lewat 26 sore atau jam 17 lewat 26 waktu Indonesia Barat. Di sini ternyata rame di Adi dan di Cuan. Adi 21% voting dan Cuan itu sebanyak 18 voting. So, jadi close itu saya ambil Adi dan Cuan untuk dianalisa. FYI, kita hari ini di grup Trade with Iqbal kita udah profit di saham AADI sebesar 5,02%. Yang sangat-sangat udah lama sekali kena kocok oleh market. Nih teman-teman ya, akhirnya kita taking profit satu dan selamat bagi teman-teman yang udah ngikutin video saya ini kemarin. Nah, walaupun 5% is okay gitu kan. Karena di luar AADI ini kan masih banyak saham-saham lain yang kita udah cuan luber gitu. Teman-teman bisa cek di saham-saham sebelumnya kayak di PGO, di saham-saham Cepin, MBMA yang 35% kemarin. Nah, intinya teman-teman yang udah lama di Trade with Iqbal ini udah tahu lah ya. Nah, oke. Kita udah profit tadi di sini 5,02% dan sekarang kita bahas lagi untuk AADI bagaimana perkembangannya ke depan ya teman-teman semuanya. So let's go, mari kita lihat untuk di saham yang pertama yaitu ada saham AADI tentunya ya. Nah kemarin kita udah bahas waktu itu di saham AADI untuk di video yang pertama ya, yang ini 2 minggu lalu. Dan overall saya bilang santai, relax ya, relax. Saya bilang nanti bakalan taking profit, yang penting jangan sampai SL, saya bilang waktu itu. Nah ini untuk di saham AADI waktu itu ya. Waktu itu kita kena kocok sama bandar nih, kelamaan. Harganya waktu itu di harga 6.900. Nah sempat floating juga kan. Ya saya bilang kepada para viewers, kepada teman-teman yang di grup Trade with Iqbal, santai aja. Walaupun harga waktu di 6.875 turun kembali atau gimana pun ya, overall kan sekarang harganya udah kemarin ya di hari Jumat waktu itu close-nya di harga berapa nih ya? Nah, di 7.325 ya. 7.325. Nah, teman-teman bisa cek nih di sini. Nah, kalau misalnya kemarin teman-teman ngikutinnya berdasarkan dari YouTube ya, tentunya teman-teman itu kemarin waktu di area TP1 kalau ngikutin itu udah profit sekitar 9 hampir 10%. Nah, so ini waktunya momen untuk dia punya pullback, dia punya harga. Nah, so jadi kayak gini teman-teman. Yang untuk AADI saya lihat dulu ya, tapi saya lihat dulu lah untuk market IHSG kita ini dulu lah untuk composite bagaimana kondisinya ya. Untuk composite IHSG kita lihat dulu nih. Nah ISG kan sebenarnya ya normal lah ya. Ini gap up-nya kemarin udah ketutup. Ini juga udah dia ngebikin dia punya pullback di sini ya. Ini menjadi sebuah pijakan untuk ISG. Dan ini juga bisa menjadi sebuah new resistance bagi ISG ya. Ya semoga aja nanti kedepannya ini ISG masih bisa, harapannya kita itu untuk dibawa kembali naik ke atas nih ya teman-teman ya. Nah, kalau saya tarik ini ke ini 0,5 ya. Salah di sini ya. Nah, di sini aja lah teman-teman ya. Nah, ini masih bisa potensial ini untuk ISG itu running besok lanjut ke harga sekitar ini. Di 7.720. Nah, ini untuk IHSG ya. Yang penting dia ini jangan sampai ada terjadi koreksi lagi lah. Karena
ketika saya ngelihat ini sekarang posisi jam 5 nih, waktu Indonesia Barat udah dibuka nih. Datanya kita bisa ngelihat ya. Ini dari ini. Untuk all market 11 Agustus hari ini di hari Senin itu ada inflow 849 miliar. Ya kemarin kalau nggak salah saya ini ada outflow lah ya. Yang mana ini didominasi oleh para asing yang masuk yang ngebikin IHSG itu hampir 1% ya, bahkan 1% tadi ini kenaikannya waktu awal opening. Oke, itu untuk IHSG, so positif kedepannya ini IHSG harapan kita ini masih bisa lanjut ke naik ke 7.720 itu untuk IHSG. So, berarti untuk saham-saham lainnya seperti AADI dan Cuan ya ini potensialnya masih naik ya teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di sini ya, nih untuk Cuan ya. Nah so untuk AADI kita balikin ya, AADI. Nah kita lihat dulu untuk datanya AADI kan ya hari ini kan terkoreksi. Kenapa saya bilang terkoreksi? Saya udah bilang di private Discord saya kalau hari ini seharusnya ini AADI terkoreksi dulu membentuk swing low-nya dulu. Kenapa? Karena ada dua nih teman-teman. Pertama kalau kita lihat secara charting kemarin kan di hari Jumat dia nge-close-nya itu spinning top tuh. Ada sedikit gap, a little common gap ya. Di antara range harga 7.225 hingga 7.200 itu seharusnya ditutup. Akhirnya tertutup di close. Semoga besok di hari Selasa ini merupakan sebuah konfirmasi ini untuk yaudah ini untuk kita di saham AADI ini udah kita close nih, udah kita pijak dan selanjutnya besok kita udah bisa itu untuk running gitu kan. Nah misalnya saya tandain di sini SSS gitu. Oke, nah oke teman-teman, ya itu untuk di AADI. Kalau kita lihat dari datanya hari ini kan terkoreksi 1,70%. Kalau kita lihat dari asing justru di sini ada akumulasi terus dari hari Minggu, di hari Senin ini juga tanggal 11 ini ada akumulasi teman-teman. Artinya ini merupakan tanda positif untuk AADI ke depannya teman-teman. Ya, untuk AADI di sini ya ini merupakan udah dipijakannya sekarang di close 7.200. Nah, ini harapan kita untuk AADI bisa naik. Kalaupun turun misalnya ada yang ngebikin swing low lagi, nah ya. Ini masih bisa ke 7.150. Kalau comeback ke area entry misalnya di YouTube ataupun di versi rekom saya kemarin di grup Telegram, ya itu enggak, sebenarnya itu udah berat sih. Seharusnya ini udah kembali naik ya teman-teman ya. Misalnya saya bikin dulu ini misalnya rectangle. Paling besok openingnya kayak gini teman-teman. Bisa jadi seperti ini ya. Kemungkinan ya seperti ini lah teman. Harapannya saya sih seperti ini. Nah, dia punya low ini sedikit agak panjang ya. Bisa jadi nanti kejemput antara ke sini. Terus dia untuk dia punya full body nanti dia bisa aja ke sini teman-teman. Harapannya saya untuk AADI besok bisa lah seperti ini. Ya. Nah. Ini dikit aja. Nah itu untuk harapan saya untuk di AADI ya, untuk di hari Senin, Selasa atau Rabu ini seperti ini masih dia bisa positif untuk dia kembali bull atau melanjutkan kenaikannya. Karena kita bisa lihat ini data asing udah mulai masuk 4 juta, artinya ini ada ya untuk conviction kita lah untuk lanjut ke harga kedepannya. Nah ini tadi untuk data kita area taking profit yang keempat nih teman-teman ya. Ya taking profit yang pertama. Semoga dalam minggu ini bisa ke TP2, TP3 dulu lah harapan kita. Setidaknya TP2 yang mana kita masih bisa stay profit sekitar 10-an persen lah tadi ya. Nih 7 sampai 10% kalau untuk di TP2 sama di TP3 nya. Oke itu untuk di AADI ya teman-teman ya. Nah stay positif mungkin yang baru masuk udah telat teman-teman ya, sudah telat. Jadi kalau misal mau pengen lagi masuk ya bisa cari saham lain lah gitu. Kalau ada TP2 atau TP3 lah di minggu ini baru nanti kalau oke saya kirim lah sinyal rekomendasi baru yang lagi gitu untuk di grup kita. Tadi ada juga yang minta ini Bang Berja, Bang Iqbal sama apa yang pegar nih bagi infonya buat di hold. Bang Berja nih VS saya baca tadi ini BWPT Asri Adaro PSAB PTPS banyak ancor gitu. Pada minus portonya gitu ya, nggak apa-apa Bang Sans gitu.
Oke, itu untuk AAD ya. Kedepannya ini masih oke, jadi nggak usah risau. Kita udah taking profit satu, setidaknya udah 56%. Seharusnya teman-teman yang udah lama belajar sama saya itu udah taking profit itu buat apa di hold juga kan. Nah, sisanya biarin aja dia running gitu. Oke, untuk dia AAD. Lanjut kita ke saham yang kedua yaitu ada saham cuan. Nah, di saham cuan nih cashnya kan udah bisa bilang kan kemarin turun kan, and then terbukti turun kan. Nah, tapi kita lihat dulu lah datanya dulu lah. Ini untuk di cuan kemarin hari ini ya di 4,11% nih melakukan penguatan. Kalau lihat justru di hari Jumat kemarin justru ini ada distribusi. Kamis juga distribusi, di hari Senin juga ada distribusi, tapi ini mengalami kenaikan, artinya ini masih dikuasain oleh para teman-teman yang ada di domestik. Nah, di cuan ini saya lupa ini kemarin ada nggak kita bahas saham cuannya? Kalau nggak salah saya ada lah di saham-saham ini. Terakhir waktu itu, bentar saya lihat dulu ya. Saya beneran lupa nih. Soalnya saya bilang waktu itu harganya bakalan turun waktu itu. Nah ini di Pani ya. Kalau cuan nggak mungkin lah. TPIA. Oh ya ini Pani sama Raja. Terus yang untuk di video ini, bentar ya teman-teman. Saya beneran lupa nih cuan. Ini saya perlu lihat dulu lah. Kayaknya pernah dibahas lah. Ini Goto sama AMMN nih. Oh berarti cuan dianalisa biasa ya. Yang video-video kita yang lama. Bentar ya teman-teman ya. Saya waktu tuh bilang ini bakalan turun, and then udah terbukti beneran turun waktu tuh cuannya kan. So seharusnya kalau misalnya teman-teman kemarin ngikutin proyeksi saya untuk nge-buy di bawah ya, kita udah profit gede waktu tuh. Nah untuk di cuan di mana ya? Ini udah lama ini teman-teman. Tuh di cuan. Nah ini 1 bulan yang lalu ya. Kagak mungkin lah, kejauhan nggak. Cuan ini, cuan. Ini PTRO. Ini cuan ya. Ke harga 10.700 waktu itu saya bilang. 10.700. Oh iya, Stockplit ya. Itu harganya di 14.000 ke 10.000, berarti ke harganya ke 1.400. Nah, ini kan beneran turun kan ke 1.400 teman-teman. Terus waktu itu posisinya harga di 14.000, berarti dibagi 10 di ini nih. Di 1.400 nih. Nah, waktu itu harganya masih di range area sini lah ya. Waktu di benar-benar lagi di high-nya, lagi di benaran di pucuk waktu. Oh, yes. Di sini. Without no gap. Iya kan? Oh ya, ini ada video barunya teman-teman. Sorry. Enggak, ini berarti ini ada selanjutnya nih. Nah, intinya waktu itu saya bilang waktu itu kalau harganya benar naik ya, kedepannya ini masih bisa dibawa turun karena ada dia punya gap. Yang mana itu kalau misalnya teman-teman bisa entry kemarin, seharusnya ini bisa nge-buy di harga sini. Nah kalau kemarin teman-teman itu ngebelik misalnya di harganya di segini, kita pasang aja di bawah ya misalnya kan. Nah di bawah ini di antara area support jadi kan 7% misalnya kan. Nah balik aja lah ke harga ininya di area resisten sebelumnya, itu teman-teman udah bisa profit 19-20% loh kalau benar ngikut kemarin. Jadi sebenarnya kalau ada kayak gini gimana sih teman-teman ya? Ini saya hapus dulu lah ya. Kondisinya kan ini untuk dicuan kan udah didistribusi nih. So kalau saya ngelihatnya pola-pola kayak gini beneran kurang menarik. Masih overall masih tertarik lah saya ngelihat untuk di saham AAD lebih better lah. Nah di sini dia udah ngebikin dia ternyata punya harga itu udah fake. Nah, ada tadinya dia udah fake out. Jadi teman-teman kayak ya udah ini buat apa juga kalau kita ini dipaksa untuk masuk. Nah ya, jadi kasihan lah teman-teman yang hari Jumat kemarin ternyata sekarang dibuang rame-rame ya kan. Seharusnya ini pullbacknya di sini teman-teman, seharusnya di sini di res harga 1625 hingga di 1645 gitu atau 25 poin gitu. Cuman ya mau gimana lagi, kalau saya pribadi ya
kalau pengen entry masuk, ya pertama ini masih bisa menjadi area dia punya support nih di 1450 dengan syarat, dengan catatan tambahan, apakah nanti ketika harganya ini udah mulai turun ke sini ya, apakah ya ini ada inflow dari asing ya. Kalau misalnya nanti di sini udah ada inflow dari asing, ternyata misalnya kan, pantau-pantau aja 1 minggu nih ya kawan-kawan semuanya. Nah, nanti ada nggak sih beneran inflow dari asing itu? Kalau misalnya dia ada ternyata kan, nih, ternyata di sini ada inflow ya dari asing nih. Ketika harganya udah menyentuh di 1455, dikonfirmasi nih ternyata udah bisa naik. Ya teman-teman tentunya bisa profit dong, dan area taking profitnya bisa di sini. Di 12% ini di 1625 atau di harga lamanya di sini. Nah, itu bisa di 17,93% atau di harga 1710 ya. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Mau pakai 1:1 is oke gitu. Yang penting bagaimana teman-teman itu bisa memanage keuangannya masing-masing lah ya. Itu untuk di saham cuan. So overall ya seharusnya teman-teman kemarin kalau ngikutin saya itu bisa kemarin gede banget loh profitnya di sini loh. Udah kejemput kan. Nah. So ya berarti sampai di sini dulu video kita. Mari kita jumpa lagi di minggu depan untuk request atau voting saham selanjutnya gitu. So terima kasih semuanya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga ketika saya ngupload hari apa saja, di waktu kapan saja, teman-teman itu langsung bisa nonton secara langsung. Nanti kalau ada pertanyaan atau request atau gimana pun, nanti teman-teman bisa langsung isi kolom komentar video saya ini ya. Dan bagi yang pengen join di grup Trade with Iqbal, yang pengen dapatin sinyal secara gratis ya, terus maupun juga itu kita dapat berita 24 jam, kita bisa diskusi bareng teman-teman yang beneran asik ini ya, termasuk saya sendiri nanti nih ya, ada Pak Jo, ada Bang Berjak, terus ada Abang Evan, nanti ada juga teman-teman yang lainnya ya, itu bisa langsung join di grup Trade with Iqbal dengan cara klik link deskripsi video saya ini maupun di klik link bio YouTube-nya saya ini ya. So teman-teman semuanya, sampai jumpa di video ini. Voting selanjutnya di minggu depan. Saya tunggu teman-teman untuk voting di selanjutnya. Yang bisa jadi kalau hoki di antara sini ada yang ngebikin itu cuannya sampai puluhan persen, 20 sampai 50% ada loh sebenarnya di sini gitu. Jadi ya saya tunggu untuk votingannya di minggu depan ya. Untuk video tutorial dan segala macam video makro ekonomi update, sentimen atau news itu nanti di hari-hari sekitar di hari Rabu, hari Sabtu ataupun hari Minggu ya. Kita tengok di besok-besok harinya. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Seperti biasa, akhir kata, salam gacor.